Shalom buat kita semua. Kembali kita akan mendengarkan khotbah bulanan, tepatnya saat ini bulan Agustus. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi khotbah di bulan Agustus ini terangkat dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Sampai situ firman Tuhan. Adapun yang menjadi topik dari firman Tuhan kita saat ini dikatakan Tuhan itu kekal. Manotong do debata. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat perjalanan kehidupan ini, kalau kita melihat kehidupan ini, dalam kehidupan yang terus bertambah dan berubah, manusia sering mengalami ketidakpastian. Harta dapat hilang, saudara-saudara. Jabatan dapat berganti. Kesehatan dapat menurun. Dan hubungan dapat berubah. Namun ada hal yang luar biasa. Di tengah-tengah segala perubahan itu, ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang kekal, setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa Tuhan yang memanggil mereka adalah Tuhan yang setia dan pasti menggenapi janjinya. Kesetiaan Tuhan itu berasal dari sifatnya yang kekal, saudara-saudara. Karena dia kekal, kasihnya tidak berubah, janjinya tidak gagal, dan kuasanya tidak berakhir. Itulah Tuhan kita. Ada yang harus kita pahami dalam kehidupan ini, yang harus selalu terpancar dari kehidupan orang-orang yang percaya, yaitu sukacita. Melalui ayat ini, marilah kita melihat dua hal kebenaran tentang Tuhan kita yang kekal. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan tetap setia kepada janjinya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesetiaan Tuhan bukan hanya sebuah sifat, tetapi merupakan bagian dari keberadaannya yang kekal. Apa yang dijanjikannya pasti akan terjadi pada waktunya, waktu yang sangat tepat. Bisa kita lihat ketika Abraham menunggu anak perjanjian selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, saudara-saudara. Tuhan tetap menggenapi janjinya. Bisa kita lihat di dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai 2. Begitu juga ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan. Tuhan tetap membawa mereka pulang sesuai dari firman-Nya. Itulah sebabnya dikatakan dalam Ibrani 13 ayat ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Jadi dalam hidup ini, saudara-saudara, jangan pernah putus asa ketika doa belum terjawab. Tetapi tetaplah setia mengikuti Tuhan sekalipun keadaan belum berubah. Dan percayalah bahwa Tuhan yang kekal tidak pernah lupa akan setiap janji-janjinya. Karena Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia adalah pribadi yang selalu menepati janjinya tepat pada waktu. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, yang kita lihat dari kebenaran firman ini, yaitu Tuhan menjamin masa depan umatnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan ayat khotbah ini, Paulus sangat jelas berkata bahwa Tuhan bukan hanya memanggil, tetapi juga akan menggenapi pekerjaannya dalam hidup orang yang percaya. Artinya apa? Artinya Tuhan kita dalam setiap perkataannya, dia tidak hanya di bibir saja, tetapi ada tindakan nyata.
Karena Tuhan kita adalah kekal. Ia melihat akhir sejak awal. Apa yang tidak kita mengerti hari ini sudah berada dalam rencananya yang begitu indah dan sempurna. Coba kita melihat saudara-saudara apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 yang ke-11. Dikatakan di situ, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Luar biasa saudara-saudara. Jadi orang percaya memiliki pengharapan karena Allah yang memimpin hidup mereka adalah Allah yang kekal, baik dan luar biasa. Untuk itulah, selaku orang percaya, jangan pernah takut menghadapi masa depan, tetapi serahkan segala sesuatu, kehidupan kita kepada Tuhan yang kekal tersebut. Kepada Tuhan yang tetap memperdulikan kehidupan setiap orang. Tetaplah hidup dalam iman, karena Dia tidak pernah meninggalkan umat. Itulah eksistensi dari keberadaan Tuhan kita. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan kehidupan ini, dunia berubah setiap hari. Tetapi ingatlah, Tuhan kita tetap sama. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang kekal, setia, dan tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh sebab itu, orang percaya dapat hidup dengan penuh pengharapan. Mari kita memegang teguh janji Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24 ini. Tuhan yang memanggil kita, ingat, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang kekal. Dia akan menyertai, memelihara, dan menggenapi setiap rencananya atas hidup kita, orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kebenaran firman-Mu sungguh luar biasa. Mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang kekal. Kekal di dalam kesetiaan, kekal di dalam kebaikan, kekal di dalam kepedulian, kekal di dalam perhatian. Bapa, biarlah melalui kebenaran firman ini, kami semakin termotivasi untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman ini, kami semakin lagi mengenal siapa Tuhan kami, yaitu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ingin memberkati kehidupan orang-orang yang percaya. Dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.